Amin. Liridaillahi ta'ala bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, anak-anak perhatikan peraturan yang pertama. Sebelum Mbak Rai mulai ke materinya. Yang pertama, kalian tidak boleh gaduh sendiri ya. Tidak boleh ngomong sendiri. Jadi didengarkan dulu, ini soalnya materi fikih, jangan sampai kalian salah dengar terus salah paham. Jadi didengarkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian salah paham. Soalnya ini materi fikih, materi hukum penting. Nanti kalau salah paham, bisa urusannya dunia akhirat. Ini sungguh-sungguh. Santai, tapi kita santai. Tapi sini Pak Rem yang kedua, santai, tertib. Pak Rem di sini hadir sebagai teman kalian. Tidak serius, tidak stres. Nah. Yang kedua, santai tapi serius. Bisa paham anak-anak ya? Halo? Ya, bisa paham. Ya. Nah, Pak Rahim mulai. Sebelum Pak Rahim mulai, Pak Rahim tes ada kehidupan enggak di sana? Tepuk merah, tepuknya satu. Pakai yes. Tepuk merah. Yes. Oke, sing gak melok berarti, gorong adus. Kayak bintang lemes ini. Nah. Nggak ikut, berarti belum mandi. Nggak bisa, Pak. Kenapa kameramu nggak bisa? Facecam. Buka. Hitam, Pak. Hitam. Loh, nggak ada kameranya. Aduh, Pak Rodi, Pak Rem ini nggak kelihatan, Lan. Pak Rem wis totore wis. Aduh, wis bersih. Kelihatan. Kelihatan apa belum? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Tak ulangi lagi. Kalau kuning tepuknya 2, pakai yes. Sing nggak ikut berarti gorong adus. Oke. Tepuk kuning. Yes. Pinter. Sing tepuk terus berarti gorong sarapan. Gak konsentrasi. Dibilang kuning kok tepuknya 2. Tepuk terus, tepuknya 2. Betul. Kalau hijau 3, tepuk hijau. Yes. Oke. Kita di sini santai tapi serius. Pak Rem kita buka dulu, kita mulai materinya. Tidak boleh ada yang gaduh. Pak, ini materi tentang apa sih? Nah, ini materi cocok buat kalian. Seharusnya sudah kelas 4, kelas 5 sudah dapat ya. Tadi Pak Rem ulangi lagi bagi yang belum paham. Oke. Generasi ABCD. A. Akil. B. Balik. C. Cerdas. Dewasa. Kalau kalian bilang, kalau Pak Rahim bilang generasi SDIMI ABCD, akil, balik, Dewasa. Generasi SDIMI ABCD, Akil, balik, cerdas, dewasa. Oke, kita masuk. Apa sih itu akil? Apa sih itu balik? Terus kenapa kita kok harus cerdas, harus dewasa? Nah, kita ulas. Lanjutnya. Nah, kalian kalau ada dulu di pelajaran IPA pasti ada tahap pertumbuhan pada manusia. Apa saja waktu kalian dulu pernah
dapat Bayi. bayi, Anak-anak. Anak-anak. Remaja. dan tumbuh Remaja. Dewasa. menjadi lansia sampai lansia. Lansia. Dan Tapi kalau di dalam Islam, fikih Islam itu ada 3 tahapannya dalam pertumbuhan manusia itu. Selain nanti kepada tahap lansia. Yang pertama itu namanya as-soghir. As-soghir itu jika kalian punya adik, ya, adik umur bayi baru lahir, sampai nanti umur 7 tahun itu namanya as-soghir. Dia tidak dikenakan kewajiban apa-apa, hanya menerima saja, hanya mencontoh. Umur masih bayi sampai umur 7 tahun. Jadi umur adik-adik kalian yang masih bayi sampai 7 tahun, kasih contoh yang baik. Dia itu melihat, hanya menerima perintah, mencontoh apa yang kalian lakukan. Sebagai kakak yang baik, kalian harus mengasih contoh yang baik. Karena dia masih as-soghir, masih kecil, belum dikenakan kewajiban apapun. Ya, belum dikenakan kewajiban. Pak, ini anak adikku nggak sholat, dosa. Iya, kamu bilangin dosa nggak apa-apa. Tapi hukumnya nanti buat nakut apa? Buat pengertian adiknya loh ya, Mama Jini. Tapi hukumnya kalau nggak sholat belum dikenakan dosa secara hakiki, secara sejatinya, hakikatnya belum dikenakan kewajiban. Yang kedua, tahap pertumbuhan manusia selain tadi yang kalian sebutkan menurut di ilmu pengetahuan, ya, bayi sampai lansia, ini dalam Islam ada at-tamyiz. Tamyiz itu mulai dari 7 tahun sampai dia menjelang dewasa. Rata-rata menjelang umur 9 tahun atau umur 10 tahun. Pokoknya sebelum dia balik. Umur 7 tahun sampai 9 tahun atau 10 tahun menjelang dewasa. Dia itu sudah ngerti yang mana yang baik. Oh, ini ya sama orang tua harus salim sopan. Oh, waktu maghrib waktu ngaji dia ngerti, dia ngaji, dia sholat. Nah, tetapi belum bisa menjalankan syariatnya itu dengan sempurna. Kalian belum dibekali akil balik. Misalkan kalau Jumatan diajak Jumatan, misalkan ini ya anak tamyiz diajak Jumatan, dia masih ngomong ada khotibnya khutbah ansitu wasma'u, dengarkan dan didengarkan khutbah. Dia masih ngomong. Karena dia tamyiz, tapi tidak apa-apa diajari ke masjid. Nanti menjelang persiapan nanti menjelang baliknya. Persiapan dia menjelang sebagai seorang mukallaf. Umur 7 sampai 9 tahun dia sudah ngerti, sudah belajar menjalankan syariat, sudah sholat, sudah ngaji, sudah puasa, meskipun puasa beduk. Itu tapi belum sempurna. Sholatnya masih goyang-goyang, toleh. Tidak apa-apa. Tahapan belajar at-tamyiz, tahapan belajar sudah mengerti mana yang baik, mana yang. Tahapan yang ketiga, menurut fikih ya, ini karena fikih berkaitan dengan syariat, jadi menjadi 3 tahapan. Tahapan ketiga akil balik. Akil balik itu apabila seseorang sudah dikenakan hukum syariat Islam. Dia sudah menjadi dewasa, pikirannya sudah dewasa, mentalnya sudah dewasa, fisiknya sudah dewasa. Otot-otot ininya besar. Ada tumbuh jakun di sini. Suaranya berat, suaranya ngebas gede tambah gede. Biar suaraku imut saiki suaraku gede ya. Ini apa? Nanti loh, tanda-tandanya kita sudah dikenakan wajibnya sholat, sudah dikenakan wajibnya sholat. Akil balik gimana Pak? Nanti Pak Rem jelaskan. Jadi tahapannya kalau dalam Islam itu ada 3, as-soghir, tamyiz, sama balik, mukallaf. Mukallaf ini sudah mandiri, lek dosa ditanggung dewe, pahalanya dapat pahala ya pahala. Amal-amal dia sendiri, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat itu dipertanggungjawabkan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, nanti kita ulas lagi. Ini
ketika masa akil balik. Pak, akil dan balik apa sih Pak? Akil itu dewasa secara mental, pikirannya wis gede, areke wis ngerti. Oh iki api, oh nyolong iku gak oleh. Oh aku nanti kalau begini akibatnya begini. Oh nanti kalau aku nggak sholat nanti dosa. Dewasa secara mental sudah bisa berpikir. Balik sampai, balik itu artinya sampai. Dewasa secara fisik, oh awakku wis gede rek, tinggiku tambah. Aku tumbuh jakun. Suaraku berat, otot-ototku wis gede. Akil balik juga sama-sama dipengaruhi oleh peran ayah dan ibu. Kalau akil nanti kita pengaruhi tentang pendidikan, Pak Rahim kasih tahu tentang apa isi itu balik, nanti kalian tentang pendidikan kalian, entah itu lewat internet atau lewat apa. Itu mempengaruhi dewasa secara mental kalian, mempengaruhi akal kalian. Ketika balik pengaruhnya apa Pak? Mangan nutrisi, mangan pendino mangan nang kantin, di rumah makan yang bergizi, akhirnya tubuhnya kuat, ototnya gede, awaknya gede, tambah gede kabeh. Tambah gede semuanya, tambah besar semuanya sudah dewasa. Dan akil balik itu berkembangnya akal. Ketika kalian sudah mencapai akal kalian itu berkembang. Tadi Pak Ram sudah jelaskan, sudah bisa berpikir, memilah-milah mana yang baik, mana yang bagus. Nah, tapi ketika balik, anak berkembangnya nafsu. Nafsu apa Pak? Ya nafsu makan, nafsu lihat ini ya, lihat perempuan cantik, ada ketertarikan secara biologis. Nah, itu balik sampai wis dewasa memang nutrisinya. Nanti Pak Rahim jelaskan lebih detail. Kita lanjut ke pengertiannya dulu. Halo, tepuk merah. Yes. Merah. Yes. Yes. Melok berarti guru ngadus. Gak melok tepuk berarti belum mandi. Pak, aku belum ngerti Pak. Akil balik itu apa sih Pak? Meskipun Pak Rahim tadi sampaikan kok masih belum ngerti ya. Ini secara bahasa, secara kontekstualnya, akal. Berakal berarti memahami atau mengetahui sesuatu. Kalau balik itu artinya sampai. Dia sampai pada batas usia tertentu sehingga dia menjadi dewasa. Dan sudah mengalami perubahan biologis dalam kedewasaannya. Kok tumbuh kumis, tumbuh jakun tadi. Nah. Halo. Halo. Tepuk kuning. Yes. 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 Jadi akil balik itu satu kesatuan. Kalau akil saja berakal tok tapi belum balik, belum sampai umurnya, belum sekiannya, masih belum memenuhi. Satu kesatuan sepenuhnya dewasa, matang secara fisik dan mental, mandiri, bertanggung jawab, siap memikul beban, siap memikul tanggung jawab, melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang muslim dan menjauhi apa yang segala yang dilarang. Nah, kemudian ketika kalian akil balik, kalian harus paham. Kalian harus paham bahwa kita ini hamba Allah, seorang muslim yang wajib selalu mendekatkan diri kepada Allah. Salat 5 waktu, ngaji yang teratur. Kalau ada waktu puasa-puasa, sudah tidak boleh puasa beduk. Harus puasa maghrib sesuai dengan syariat hukum yang sebenarnya. Lanjut. Tanda-tanda akil balik pada seorang laki-laki. Kalian enggak, Pak Rahim enggak menjelaskan yang perempuan ya, karena kemarin sudah. Tanda akil balik pada laki-laki itu semua ulama fikih sepakat sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ihtilam, mimpi basah sesuai dengan Al-Qur'an An-Nur ayat 59.
Wa idza balaghal atfalul hulum. Mimpi basah falyasta'zana. Kemudian harus minta izin belajar tata krama. Kemudian yang kedua, tandanya Pak, aku nggak pernah mimpi basah, Pak. Nah, tapi kalian sudah berumur usia 15 tahun kalender Hijriah. Ya sekitar umur 10 tahun, 10 tahun itu dalam kalender Masehi sudah dikenakan kewajiban. Tapi kalian hitung menurut kalender Hijriah, anak genap memasuki usia 15 tahun. Kalender Hijriah itu apa? Kalender Komariah, Syawal, Muharram, Safar itu. Ini ada dasarnya di kitab Sulap Safina ada. Banyak sekali referensi ada 2. Cuma ada tanda-tanda alamat lain, ada tanda-tanda yang lain. Ketika anak sudah memasuki 15 tahun setelah Hijriah itu, tahun Hijriah, 15 tahun Hijriah, dia sudah besar suaranya, dodanya bidang, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, kemaluannya itu kalau pagi kadang-kadang tegang, berdiri sendiri, kiaman. Lah, itu tanda-tanda balik. Ada yang seperti itu sudah? Sekarang Belum. Belum, masa belum? Tahunnya laki-laki tuh. Oke. Tapuk hijau. Yes. Bintang dari tadi bintang nggak ikut ini, berarti kurang adus. Soalnya nggak ikut tepuk. Merah panjang. Yes. Generasi ABCD. Akhir. Dewasa. Cerdas dewasa. Tak ulangi lagi ya, biar kalian paham. Tak ulangi lagi. Tanda akil balik pada laki-laki. Yang pertama, ketika dia mimpi basah. Pak, mimpi basah itu apa sih, Pak? Kalian kalau tidur, ketika tidur kalian keluar sperma. Atau mimpi enak-enak, mimpi sama seorang perempuan, membayangkan. Kalian mimpi sama seorang perempuan, meskipun tidak keluar mani, mimpi bersetubuh, mimpi bermesra, berciuman sama orang perempuan, meskipun tidak keluar mani, itu sudah bisa dikatakan balik. Ada yang ulama yang seperti itu. Bisa kalau mimpi PP. kategori ihtilam. Mimpi basah adalah ketika kalian tidur mengeluarkan sperma. Tapi ada beberapa ulama yang meskipun dia tidur, pokoknya dia mimpi bersetubuh, mimpi bermesraan, berciuman sama itu seorang lawan jenis, dia terkena hukum tanda akil balik. Berarti dia sudah akil balik, sudah dewasa, sudah seorang mukallaf, bisa dikenakan kewajiban hukum syariat Islam sepenuhnya. Penuh loh ya, sepenuhnya, yang sebenarnya. Yang kedua, kalian sudah berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Ya, sekitar kalian itu kelas 5, 6, kalau kalian kelas 4, Pak, aku kelas 4 sudah mimpi basah, sudah pernah mimpi gitu-gituan, bermesraan. Ya berarti kalian sudah balik. Pak, aku kelas 6. Pak, aku kelas 6, tapi kok belum? Lah, tapi umurmu itu umur 15 tahun. Sekalian dari Hijriah umur 15 tahun. Berarti ya sudah kena, meskipun dia belum mimpi. Tapi penelitian 70% sebelum 15 tahun itu sudah laki-laki ya, sudah mengalami peristiwa ihtilam, sudah mengalami peristiwa mimpi basah. Ada yang kelas 6 belum? Aku lupa. Ya. Ada yang belum? Tapi kalian sudah kelas 6. Aku Pak. Haikal Mas. Belum. Oh, kelas 6. Sopo gorong? Loh, aku kelas 6 belum, tapi suaraku wis ngebas ya, kena.
Balik. Tidak. Aku timbul Dorong Pak, jerawat. saya Pak, aku timun aku Pak. Pak, aku kelas 6 belum. Tapi tiap pagi burungku kiaman berdiri. Tuh, Kena. aku pasti yang ngono terus. Sudah bisa. Bapak, no. Bauku Sebenarnya membesar. kebelet Pak, aku tipis, kelas, Pak. kelas 6 belum. Tapi aku tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ada rambut-rambutnya itu. Nah, itu sudah tanda akil balik. Jadi tanda-tanda yang Pak Rahim tentang biru ini, tanda-tanda pendukung. Ini loh tanda akil balik. Yang hitam ini, itu dua itu yang pokoknya. Yang dihukum fikih itu cuma dua ini. Ketika dia mimpi basah, ketika dia berumur 15 tahun, itu wes pokoknya dua itu sudah balik. Nah, kalau belum tapi dia sudah berumur 15 tahun, berarti dia sudah balik. Pak, aku belum mimpi basah, tapi kamu suaranya membesar, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, itu sudah bisa dikenakan wajib taklifi, sudah termasuk orang mukallaf. Ada yang siapa sih yang belum? Haikal Syarif belum? Aku Pak. Aku. Tapi Haikal Syarif sudah jerawatan, itu muka-mukanya sudah pupur, sudah jerawatan. Kalau kaki burungnya berdiri ya, ayo. Bisa berdiri. Dari apa? Sudah. Tumbuh rambut. Dari apa Pak? Ya Allah. Oh sudah, jujur. Kita yang pertama kan jujur, terbuka, tenang. Di sini hanya rahasia kita, Pak Rem nggak akan sebarkan. Paling nggak tahu. Oke, nggak ada anak perempuannya. Ya paham ya, tanda-tanda akil balik ya. Kalian sudah berpikir sendiri, sudah bisa berpikir sendiri tentang ihtilam. Kalian harus ada muncul rasa keinginan kepada lawan jenis. Nah, itu sudah bisa dikenakan. Muncul keinginan mimpi dengan lawan jenis, nah, itu sudah bisa dikenakan ihtilam. Oke, sudah paham Pak Rahim, lanjut. Pak, mimpi basah itu apa sih Pak? Tadi Keluarnya cairan sperma ketika tidur. Keluarnya cairan sperma ketika tidur, yang menandakan nanti usia akil balik. Pak, kenapa sih Pak kok bisa keluar sperma? Kok umur 7 tahun dulu belum bisa sih? Kenapa sih Pak? Yang pertama yang mempengaruhinya itu ya memang nutrisi kalian. Sudah dewasa, sudah besar, sudah memproduksi hormon testosteron. Tahu hormon testosteron? Enggak. Kalau laki-laki umur Enggak. Kalau perempuan progres Hormon. itu iya. Hormon, Sperma diproduksi oleh testis, hormon testosteron. Sperma Itu itu apa sih? sperma itu air mani. Air mani. Oh. Iki sing takok suarane ngebas, iki jelas wis tahu wis balik. Sperma itu iya. apa sih? Gak ngerti aku. Anda sudah balik. Anda sudah Sudah balik. balik. Pian Pak, sekali Pak. Pian Pak. Tani. Suaranya lebih coba. Suaranya kecil sih pantes. Langsung takok sperma iku apa sih, Pak? Gak ngono takok. Alah. Amin. Aku aja lah. Mimpi basah ihtilam, mimpi enak-enak, bersetubuh atau bermesraan dengan lawan jenis, berwi-wi. Nah, itu kemudian bangun-bangun. Lagi suci aku. Arem ngawur, aku tobat arem. Mimpi enak-enak. Ya Allah. Tapuk Boleh. diam. Gak boleh. Wow. Tapuk merah. Yes. Yes. Jangan bersuara. Nanti kalau Pak Rem tanya Kamu lah. Pak Rem tegaskan lagi ya biar jelas. Mimpi basah keluarnya cairan sperma ketika dia tidur. Akibatnya mimpi karena itu mimpi bermesraan sama lawan jenis, besar tubuh. Pak, besar mesraan gimana sih Pak? Jajar-jajar tok tak? Ya kurang.
kurang enak. Bercium mana? Bisa jadi bersetubuh. Lah, bersetubuh itu apa sih Pak? Berwi-wi. Nah, paham ya? Paham Iya, tak Pak. maksud Iya, apa? sudah, Pak. Sudah, Pak. Peluk-peluk ada, Kalau Pak. tak durunge mimpi ngono wis Sudah, Pak. nglakoni, Pak. Sudah, sudah, Pak. Sopo seorang gedene kok ngene iki? Fian, Fian, Pak. Fian. Afian wis balik. Soalnya ben Pak Arfian iku cilik imut-imut. Cek tamyiz, cek kelas 3, cek imut-imut. Pak Rem pernah kan jadi wali kelas Afian. Sekarang sudah opo Pak Rohim. Wah. Suaranya kok bapak-bapak. Fian kok bapak-bapak. Kan iki kayane ya wis balik. Dilihat dari tanda-tandanya. Suaranya apa ya? Nah, itu suara bayi itu masih azal. Itu balik ya, Pak ya. Itu Pak, balik itu, Pak. Ngawur. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Itu masih Balik itu, Pak. bayi. Suaranya bayi itu masih bayi. Asohir itu kecil. Asohir. Sohirun kecil, kabirun besar. Besar. Asohir berarti masih kecil. Umur bayi sampai 7 Bayi sampai 7 tahun. Asohir. Dia belum dikenakan apa-apa, hanya menerima dikenakan saja. kewajiban. Dikongkon ngene nurut didulang, mangan sih didulang. Apa-apa dicontoh. Belum tahu lek ini api panas, belum lilin panas, belum tahu, mungkin dipegang. Ale warnanya. Belum tahu, belum ngerti. Dia masih kecil. Kalau tamyiz kelas 2, kelas 1, kelas 2 ngerti api, enggak dipegang. Ada bara api panas, mau enggak dipegang. Soalnya ngerti iku panas berbahaya bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dalam sholat Jumatan cek ngewe-ngewe, sholat cek tolak-toleh, belum ngerti. Jumatan khotibnya masih ngomong aja, khotibah masih ngomong aja. Kan dia masih belum ngerti, masih tamyiz. Kalau sudah akil balik, wis berakal, sudah dewasa, dia sudah ngerti, baru dia dikenakan kewajiban. Kalau dia tidak sholat, dia sendiri yang dosa. Di akhir besok di neraka, mudah-mudahan enggak ya. Misalkan ini, kamu kenapa nggak sholat? Kamu tak masukkan neraka. Loh, malaikat aku belum diajarkan sama guru-guru. Siapa guru Pak Rohim panggil? Pak Rohim dipanggil. Loh, malaikat ini sudah saya jelaskan. Dia sudah dewasa. Oh, bohong. Berarti dia masuk neraka. Sudah sholat. Nambah-nambah itu wae. Nama-nama itu wae. Oh, iso-iso Afian iki. Suaranya itu bukan nambah-nambah cerita. Itu Nambah dosa. Nambah-nambah dosa. Itu ya, itu sebagai bentuk tanggung jawab kalian, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dosa-dosa, tanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya apa? Ketika kalian berbuat dosa, bukan orang tuanya yang menanggung, bukan Pak Rohim yang menanggung, bukan orang yang menanggung, tapi amalnya sendiri sendiri. Itu arti maksudnya. Iya. Wis ya, paham ya? Mimpi basah itu apa, paham ya? Bam. Engkau aja mimpi basah dikira ngompol, dikira ngoyo. Tobat, Pak, tobat. Terus mari ngono enggak adus. Tobat opo sih? Mari mana tobat. Ustaz, Pak, aja ngono, Pak. Arek cilik akeh lho, Pak. Yo. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini Pak Rohim iki. Ya, jadi ketika kalian mimpi basah sudah balik. Paham ya mimpi basah itu apa, paham ya? Jangan kira ngompol. Mimpi basah kalian kira itu Pak Rem ngomong, Hop, halo, diam. Hop, peraturannya pertama, diam Pak Rem ngomong. Jangan sampai kalian mimpi basah, kalian kira air ngompol. Terus kalian nggak ngapa-ngapain, ya kayak ngompol disiram tok ngene, gak adus, pakaiannya ya nggak dicuci, terus nggak bilang ke mama papa, terus dikira ngompol, malu. Kalian harus paham membedakan nek ngompol ya. Ngompol diambu ambune pesing, tidak mulai mimpi yang enak-enak tadi, yang berwik-wik mantap-mantap, tidak seperti itu. Mas, fantastik. Fantastik. Ini sebagai kalian harus santai. Merah panjang. Yes. Yes.
Sekarang kalian sudah ngerti tanda-tanda akil balik. Balik. Ihtilam. Balik. Sekarang kalian sudah ngerti ihtilam itu apa? Sudah ngerti. Selanjutnya, tereng. Apa? Apa yang harus dilakukan? Ketika Mandi wajib. kalian sudah mimpi basah, Mandi junub. ketika kalian sudah mimpi basah, ihtilam, apa yang harus kalian lakukan? Mandi. panik. Tidak panik, ojo wedi, karena itu hal yang wajar, wis biasa. Sebagai seorang laki-laki, Wow, mantap. bukan kaleng-kaleng, Parem aja juga pernah. Harus jangan. Karena mimpi basah, malah kepengen lagi, soalnya enak. Lah. Kan guyu. Arya yang guyu berarti yo, wis tahu. Wis tahu yo Berarti Arya yo. dirinya Pak Rohim keluar. Belum pernah, Pak. Malah kepengen mana Pak Rai. Iya. Belum Loh, mimpi basah itu enggak meskipun sampai umur 30 tahun. Ya. Yang kalian lakukan itu ojo panik, ojo wedi terus mengkerut apa ya? Tak singitno klambiku ben gak anu. Tapi kok ibu ngamukan? Tidak panik, wis Di biasa. Seneni lah. Oh, Pian menengo dhisik ta. Arek Ya, ngomong ya. saiki. Ngomong ae. Ya. Tidak Ayo, panik. Itu hal yang wajar. Rata-rata 80%, 90% laki-laki pernah mengalami ihtilam mimpi basah. Pak Roy aja pernah. Pengen mana? Pengen. Enak, Pak. Pak panik biasa Mantap wajar. gitu ya, Pak. Wajar ya. Tidak panik. Yang kedua, kalian cuci baju sendiri, membersihkan sendiri. Tapi ingat, Pak Rem nggak bilang mani itu najis loh ya. Pak Rem, mani itu suci. Mani, air mani itu suci. Sperma itu suci. Pak, kenapa kok dicuci? Ya biar bersih. Masa habis kena sperma nggak dicuci nanti bakterinya tambah muncul mengundang bakteri-bakteri karena lembab tadi. Celana dicuci Tapi sendiri. bau ya, Pak ya. Bau iya, baunya khas. Iyalah. Mana? Bukan kayak bau ompol kencing, bukan. Ampun. Baunya itu khas. Nanti kalian ingat, oh kayak gini, oh sperma ini berarti. Ini kok, Harum, ini kok gak kayak kencing ya. Parfum dari Mekah ngono. Ya, dicuci. Jangan sampai panik. Rambine diuntel-untel, wis dilebokno bak. Gak ngomong-ngomong, gak dicuci, gak diapano. Dicuci sendiri. Oh ini aku kok ngompol ya. Tadi aku mimpi ini. Oh iya, aku mimpi enak-enak sih. Berarti copot. Ini di Yang antara dicopot, tata ya, Pak tempatnya ya. dicopot, kalian taruh bak, digom dikasih sabun cuci, diucek-ucek dewe. Ojo ngandalno mamae. Mau Oh, cuci kata mamae, cuci. dicuci dewe sing bersih, habis itu dijemur, ayo. terus bilang, bilang aja terbuka sama Pak Rohim, sama orang tuanya. Ma, aku sudah akil balik, aku sudah mimpi basah. Tadi celanaku sudah tak cuci sendiri. Pak, Sempakku sudah tak cuci Kita sendiri. mimpi bahasa itu lah, kan, Pak. Ya, Pak. Lah, Aku awal oh iya nak, oh iya anak-anak Haikal, berarti kamu sudah dewasa, kamu sudah balik. Nanti kamu sholat yang rajin ya, sholat 5 waktu ya. Berarti kamu sudah dikenakan kewajiban sendiri-sendiri. Ya. Terus, Pak. Bahkan nanti kalau kamu Haikal, kalau kamu nggak mau sholat disuruh mama nggak sholat, kamu nggak sholat. Karena kamu sudah balik, kamu nggak apa-apa tak pukul. Nah, biar kamu sholat. Nah, Mama, aku nggak sholat, dipukul nggak apa-apa. Karena dia tidak menjalankan syariat Islam dan dia sudah dewasa. Dipukul nggak apa-apa, dijewer. Ayo sholat. Dijejek aja, gak sholat ini. Anjir, mantap. Soalnya dia balik, dipukul nggak apa-apa. Oke. Sampai dia melaksanakan syariat Islam. Islam. Yang kedua, jangan lupa habis nyuci, habis ini, gua gak lupa gak adus. Moro-moro langsung sholat, moro-moro langsung ngaji pegang Quran. Gak sah. Mandi
wajib, namanya mandi wajib. Ketika kalian keluar sperma tadi, keluar air mani, ihtilam mimpi basah. Ihtilam yang mengeluarkan sperma, pokoknya keluar sperma. Kalian wajib mandi. Wajib mandi. Kok nak lali gak mandi? Wes langsung aja, pokoknya tak berseni, berangkat dolin, bal-balan, terus waktu zuhur kemudian lupa, moro-moro wudhu tok salat zuhur. Nah ini salatnya tidak sah, salatnya tidak sah, dosa-dosa ditanggung sendiri. Ini nang neraka berarti ajak-ajak gurune, wes soalnya wes terangno. Nah, dosa ditanggung sendiri. Aja, kita berhasil dong. Aku gak dielingno ambek guruku Pak Rohim iki gak ero. Pak Rohim diceluk melok-melok mlebu neraka tolong. Nah, Pak Rohim. Wis ya. Paham ya? Ketika kalian sudah dewasa, sudah mimpi, ketika kalian sudah mimpi basah, keluar sperma, keluar air mani, berarti kalian wajib mandi besar. Pak, gimana sih mandi besar? Nah, ini nanti. Pokoknya nanti gak boleh panik, wajar cerita sama orang tua yang baik, celonoe dicuci dhewe, sing pake dicuci dhewe, sing bersih. Lanjut. Terus mandine ya apa, Pak? Apa bir gak keramas, rambutnya gak teles? Gak boleh. Ada tata cara mandi wajibnya, ada tata cara. Gak kayak mandi biasa kalau kalian sembarangan, tidak. Arem, bahas rukunnya dulu ya. Arem sampaikan ojo rame dewe. Iki tentang hukum fikih ojo rame dewe. Pak Arem rukunnya dulu, nggak bilang tata caranya dulu. Pak Arem bilang rukun mandi wajib cuma ada 2. Ya, rukunnya. Kalian harus niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada yang tersisa kelek-kelek kering, nggak boleh. Rambut-rambutnya gini ya, belakang telinga masih kering, nggak boleh. Harus meratakan air ke seluruh tubuh. Harus kan bisa semua ya. Gila. Sabar. Ada 2 yang penting ya, niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Itu rukunnya loh ya, jangan salah paham loh. Nanti dikira rukunnya ada 4 ini. Bukan. Ini tata caranya biar airnya itu merata. Yang pertama kalian niat ya. Bagaimana niatnya? Nawaitul husna Nama itu saya niat al-husna adus dirafil hadasi untuk mengangkat hadas akbar, hadas besar, untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, fardu wajib karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Ya, itu niat wajib, mandi wajib. Kalian harus bisa. Soalnya ini kalian sudah balik. Barangkali kalian sudah pernah mimpi basah sekali, 2 kali, 3 kali. Aku lali rek, niatnya lali. Bapak lah, aku lali. Terus mandi langsung. Enggak apa, Pak. Pokoknya kalian niat. Oh, pokoknya kalian sadar ya. Fiano, rame-rame itu. Pokoknya kalian sadar ya. Oh, ini keluar sperma, wis aku tak mandi wajib, niat di dalam hati mandi wajib. Tapi yang sempurna itu niat dilafalkan seperti ini. Nawaitul husla irafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Pokoknya aku niat mandi wajib, mandi wajib karena Allah Ta'ala. Niat bir diratakan, keramas, sabunan, kelek-kelek, dianu, ini bokong-bokong iki, anu, selempitane iki, jari-jari, belakang telinga, ini kaki, sela-sela kaki, tidak boleh ada yang terlewatkan. Mandi wis keramas, tiba-no sela-sela kaki masih kering, belum terkena air. Tidak sah, tidak memenuhi rukun mandi wajib, harus kena semuanya. Ini balik-balik kuku-kuku ini. Mandi wajib biar rukun dan syaratnya terpenuhi. Niat membasuh, menyiram badan tadi, basuh. Saat dorongnya menghilangkan najis, ono telek-telek, ada apa kencing-kencing, air kencingnya masih di sini, mana nempel-nempel bersihkan.
diratakan ke seluruh tubuh. Sunahnya wudhu. Sebelum wudhu ada nanti sunah-sunah mandi wajib. Berwudhu dulu, kanan 3 kali, kiri 3 kali, digambior, ampuan, wangi-wangi, kosok-kosoki. Supaya mandi wajibnya supaya sempurna. Wis wangi, wis bersih. Loh, siapa kersek-kersek? Generasi SD YIMI ABCD akhir Oke, kita lanjut. Setelah kalian sudah paham itu apa itu mimpi basah, sudah paham kalau mimpi basah mandi wajib cara-cara nih pahami apa. Selanjutnya Ada bayi lewat. berarti kalian itu sudah memasuki tahap ketika balik. Jangan malu, ojo takut. Biasanya le arek-arek sing wis balik itu cenderung ke peraksaan seksual, kepingin ero wae. Ono internet ketok pupune titik, wis kepingin mendeling ngene, kepingin ngene rumahnya. Tapi itu tidak boleh loh ya. Tapi itu tidak boleh, kalian harus hindari hal-hal yang seperti itu. Ono kepingin lawan jenis ketok semok titik, wis mau tay mendeling ngene. Ketok wedok dideloki ae bokonge. Iku wis tanda kene. Biasanya Guyu ketara iki. Arya guyu ketara iki. pokoknya Jadi cenderung ke perasaan seksual. Pak, seksual gimana ya? Tadi itu Pak Roy bilang itu. Cenderung ke lihat-lihat sing seksi-seksi, sing semok-semok. Montok-montok. biasanya pas motor ya Pak, ada motor pokoknya gede. Tapi Pak, gimana Pak supaya saya tidak kepengin seperti itu? Yang pertama, rajin sholat, rajin ngaji, hindari yang melihat internet sing pupune kebuka, sing montok, sing seksi, hindari yang seperti itu. Karena kalau kalian lihat yang seperti itu terobsesi terus, nanti timbul kejahatan kriminal. Nah, jangan sampai nauzubillah. Mendekatkan diri kepada Allah, ditahan, diempat. Kalau lek metu ya metu dewe paling lewat mimpi basah tadi, lewat ihtilam tadi. Umur-umur aku delok astagfirullahalazim ditutup mripate ngene. Umur begini turu mimpi enak-enak. Turu mimpi. Mantap. Wis yang guyu wae kalau beringas-beringis ya lek ketok ngono-ngono iku. Hei, serius yang ketiga. Biasanya sing guyu ae, sing tak wis. Tapuk merah. Tapuk merah. Yes. Merah panjang. Yang ketiga. Biasanya usia kalian segini, usia sekalian gini yang baru akil balik, yang sudah akil balik, ya. Biasanya itu gejolak pada diri kuat, semangatnya terus meletup-letup. Pengen penasaran iki opo selalu ingin tahu. Nah, itu kalian salurkan ke hal-hal yang positif, tenaganya, semangatnya. Itu kalian positif, seneng basket, seneng voli. Pak, aku iku senengane iku belajar menghafal Quran. Ya, pikirannya difokuskan ke hafalannya itu. Nah, pokoknya salurkan bakat kalian, salurkan minat kalian ke hal-hal yang positif. Pak, aku pengen suka membaca. Ya wes internet, baca-baca buku pengetahuan, baca-baca yang lain yang bermanfaat. Nah, itu kalian salurkan ke hal-hal yang seperti itu. Intinya salurkan ke hal-hal yang positif. Ojo sampai rasa penasaran kalian ini, rasa ingin mencoba hal baru dilakukan ke hal-hal yang negatif. Pak, aku penasaran sih, aku tak browsing sih, iki kok ono cewek seksi yo. Gak boleh. Pak, aku penasaran sih, arek wedok iko lho, ngene penasaran. Tak pacaran, tak surati, tak pacaran, kenalan. Tidak boleh. Disalurkan ke hal-hal yang positif. Sampai ke hal-hal yang negatif.
cedek-cedek arek wedok, pacaran, Nanya boleh no, enggak boleh. Nah, bagi anak laki-laki, wes. Berikutnya, biasanya anak seusia kalian ini bagi anak laki-laki itu sakarpe dhewe. Dituturi gak kena, emosi, merasa aku pengen ini, aku harus terpenuhi ini. Wah, tidak pernah. Itu kalian harus pahami. Oh iya ya, aku ngini. Aku kok gampang marah ya, dituturi mamaku. Mas Arya, ayo sholat. Cuk tama. Bentak ini. Emosi. Ma, kepingin HP. Ma, aku tuh kok HP. Wis bah pokoke HP le HP-mu aku mutung nang kamar terus. Tuh, aku foto koyo adek. koleksiku hilang Pak, jadi tak bisa. Anak-anak usia kalian ya tahu Pak Rohim. Anak usia kalian ya segitu. Pengen emosinya, pengen menang sendiri, pengen dituruti. Itu kalian harus tahan. Ya, kalian harus tahan. Memang hidup ini mengempet. Penuh ujian. Itu ngempet, artinya nahan hawa nafsu, menahan segala yang dilarang, menahan segala yang diharamkan, tahan. Jangan sampai kalian membentak orang tua karena kalian gampang emosi. Ya kalau kalian hilaf, misalkan emosi sesaat, ya langsung cepet-cepet minta maaf. Kita tahu sendiri lah, tahu diri artinya. Kita tahu porsi, ini bermain-bermain, ini kewajiban, ini yang dilarang. Kalau pada saatnya nanti memang dibutuhkan beli HP, nanti dibelikan lah. Orang tua itu kalian tuh ngerti. Oh, gak dibelikan HP gara-gara nanti keterusan. HP-an sampai 2 jam. HP-an apa bisa sampai 2 jam? Main PUBG, main FF, Apalagi main ML, main game burik-burik FF. Main CR. ya borek. Burik guys. Main game Saya kan pantesan gak dibelikan. Main HP-nya suwe 3 jam. Main PUBG 3 jam. Main PUBG. Main FF. 4 jam. Intinya kalian sudah dewasa, sudah tahu waktu, sudah tahu disiplin. Main sih boleh. Jangan lama 15 menit, 10 menit cukup. Mungkin kalian cukup. Jangan sampai Apa Pak sakmono Pak? waktunya belajar. Tuh kan. Gak cukup apa sih, gak usah main game, gak cukup. Kan? 8 jam. Yang Tiket diterang. Itu aja. Ya. Ya, kalian harus tahu waktu, kapan waktunya bermain, kapan waktunya sholat, kapan waktunya pegang HP, berapa lama, ya. Apa yang harus kalian manfaatkan HP itu untuk apa? Bersosial media harus sopan. Belajar. FB-an ya FB-an. Oh, sampai FB-an ngono goblok ngono ngetik-ngetik sing ngalir. Mesu. Enggak boleh, mesu enggak boleh. Ngomong yang Mesu enggak boleh. Kalian dicatat. Meskipun kalian ngetik itu dicatat. Sopan, enggak boleh ngomong yang jelek-jelek, yang halus-halus, yang baik-baik aja ya. Apa sih aku? Tadi sudah Pak Arif jelaskan tertarik pada lawan jenis. Iya. Sausa kalian ini kepengin tertarik kepada jenis caper, senengane cedek-cedek kepengin diperhatikan sing cantik-cantik. Nah. Sangar. Bisa. Yes. Ketika lanjut, Pak. Aku wis tepuk merah. Yes. Yes. Generasi ABCD. Akil balik. Dewasa. Lanjut. Setelah akil balik ku apa sih Pak Aki harus ngapain? Apa wis biasa koyo wingi-wingi? Apa tak padakno ae kebiasaanku kayak kelas 3 kemarin? Apa kayak kelas 2 kemarin tak padakno ae? Tidak. Polos. Yes, saya ini serius. Ini tentang tanggung jawab. Jadi serius. Ojo ngomong dewe. Serius. Nanti guyon lagi. Nanti bahas wik lagi. Sekarang serius dulu.
Serius dulu. Ketika kalian wis dewasa, kalian wis balik. Artinya Gusti Allah itu memberikan amanah kepada kalian. Gusti Allah wis percaya sama kalian supaya berkewajiban menjalankan syarat agama. Wis penuh. Lek dosa tadi Pak Ron dia bilang kan, lek dosa ditanggung dewe, lek ganjaran dipek dewe. Ya, meskipun nanti orang tuanya bahaya urusan buri. Pokoknya lek dosa kalian dewe. Setelah akil balik berarti kalian itu sudah berkewajiban menjalankan syariat agama secara penuh. Namanya itu orang mukallaf. Lek poso gak oleh poso beduk mana? Nah, iya Pak. Boleh. Lek sholat harus sholat 5 waktu. Tepat waktu, syukur-syukur jamaah. Iya Pak. Kalau nggak sholat, dosa tanggung dewi. Wis. Kalau sholat Jumat ada khutbah, kalian sudah tidak boleh ngomong sendiri. Dosa. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Terus diam. Dengarkan apa yang disampaikan pada khutbah. Ojo ngomong dewe. Sing biasanya Pak Rahim apa? Dampingi Jumatan ngomong dewe. Terus diam. Sekarang kalian sudah balik. Karena dosa nanti kan. Yang berikutnya, berbakti kepada guru dan orang tua. Wis, kalian wis dewasa, kalian harus mempunyai rasa berbakti sama orang tua kalian yang sudah selama ini membesarkan kalian dengan kasih sayang mulai dari bayi sampai balik. Apa-apa digendong, mangan dituruti, mangan didulang, sembarang kali disayang. Sekarang waktunya kalian membalas di orang tua. Gimana Pak caranya? Berbakti sama nurut. Bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Belajar giat, aku ranking siji, wong tua aku seneng, jempol. Alhamdulillah. Belajar menghafal, hafal 30 juz, wong tua aku seneng, jempol. Dapat juara matematika, orang tua aku seneng, berbakti kepada orang jempol. Itu membanggakan kedua orang tua. Nurut sopan. Jangan sampai membentak orang tua. Itu dosa yang sangat besar. Pak. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Jangan berkata, sita maaf. Jangan menolak. Ya, wala tanharhuma. Jangan menolak. Wa qul lahuma qawlan ma'rufa, ngomong sing alus-alus. Ngomong sing baik-baik. Apa istilahnya? Bahasa Kromo, Inggil, bahasa Jawa. Sekarang bahasa Jawa. Nah, Mas Muhammad Adil, Mas Adil, nggih ma, dalem ma. Kudu apa Ma? Punten. Ojo opo ma. Oh, tidak boleh. Nggih Ma. Kata wala takullam. Wa kullahuma qaulan ma'rufa, berkata sama ayah ibu kata-kata yang baik. Nggih Ma, dalem Ma. Oh nggih Ma, nanti kula kerjakan. Belajar bahasa halus, bahasa Jawa. Kalau nggak bisa ya bahasa Indonesia tapi halus. Mantul. Mantap betul. Yes. Yang kedua itu bertanggung jawab atas semua amal perbuatan sendiri. Kalau orang tuanya sholat, ya bunayya aqimis sholat, kerjakan sholatnya langsung dan dikerjano. Lega dikerjano, dosa ditanggung dewe. Pak Rohim tadi bilang, beda kalian hanya belum tahu masih kecil. Ini sekarang semua amal perbuatannya ditanggung Sendiri. dosa ditanggung dewe. Dewe. Yang kedua, belajar bermasyarakat, bersosial media yang baik, sama tetangga-tetangga, ngomongnya juga sopan, berakhlak yang baik, bersosial media, Facebookan, ambil konco-konconya, ambil orang lain, nanggapi komentar-komentar yang baik. Ojo sampai, apa? Kan aku goblok, ini gak iso. Apaan itu? Oh, ini aslinya.
Nggak boleh. Parah. Parah ini. Harus belajar bermasyarakat dan bersosial media yang baik. Yang baik. Tingkat mama korek. Nggih, Bang, ini. Oh, Arya lo ternyata anaknya sopan. Sosial media, bosnya juga bagus-bagus sekali. Arek ndiku, arek SDIMI. SDIMI generasi ABCD itu tak? Iya. Apa ABCD itu? Akil, cerdas, dewasa. Oke. Setelah itu, ketika kalian balik, tidak boleh membuka aurat dan melihat aurat. Gak boleh tuh, gak boleh. Didelokno manuke dhewe dhewer ngene. Wah, Kayak tegal. Oleh. Iki utawa iki katoke Hilmi diplorot sret kayak kemarin. Apa ya Fian Maya Fian ya. Ya awakmu iku senengane melorot aku. Oleh, apa senengane melorot iku? Menjaga aurat itu tidak boleh melihatkan auratnya sendiri, apalagi melihat auratnya orang lain. baik itu secara langsung ataupun dongone gambar tok. Virtu. Oh, ono fotonya Adilmu do tak foto. Thread. Parah. Oh, iko. Ono fotonya Arya ketok bokong iki. No. Tidak. Aduh. Ataupun garing. ataupun ono wong sampel merasa bangga. Manukku wis gede. Ketokno. Pak. Apa? Halo. Selesainya jam berapa, Pak? Habis ini selesai. Tenang, habis ini selesai. Sabar. Harap sabar. Ini ujian. Mentang-mentang wis balik kepingin cepet-cepet mari ae. Yo, menjaga aurat, paham ya? Wis balik dijaga aurate. Aurat dengkul-dengkul ini katokan iki kalau bisa jangan sampai di atasnya lutut. Katokan iki ya di bawahnya lutut. Nanti kalau keluar enak. Kupune ketok enggak masalah, kupune enggak ketok. Nah, yang penting di bawahnya lutut di kaki kelihatan. Iki di atasnya udel. Kalau bisa kaos singlet enggak apa-apa lah kalau di dalam rumah. Tapi yang lebih sopan itu ya kawasan biasa. Kalau sumu ya singletan. Atau sampai iki di bawahnya udel ketok. Di bawahnya lagi malah ketok rambutnya. Nah. Boleh. Kan ya? Menjaga tidak boleh melihat dan dilihat. Yang ketiga, belajar mandiri, giat belajar menatap masa depan. Nah, kalian ini wis gede, laki-laki harus hidup mandiri. Aku menelek gede kepengin dadi apa ya? Kalian rancang sendiri dari sekarang. Masa aku sih dikei duit terus sampai ibuku terus rek. Masa aku bajune ku sih dicuci sampai ibuku terus rek. Ya. Masa aku sepatu sih dicuci sampai ibuku terus rek. Ya. Kalian belajar mandiri, nyuci dhewe. Ya, dicuci dhewe. Kalau belum bisa nyetrika ya mungkin nggak apa-apa lah namanya. Kasur kotor dicuci dhewe. Ya, kasur kotor dibersihkan sendiri. Ojo mari turu mamae sing ngebasi kasure. Kalian enak mari turu langsung ding adus kae langsung tulis. Dibersihkan sendiri. Ya. Menjaga miliknya sendiri. Oh iki baju-baju tak sendiri. Pokoknya bertanggung jawab terhadap apa yang dimilikinya sendiri dan mandiri. Oke, langsung lanjut kalian karena mandi sendiri. Tanya aku iki. Apa sih? Jarinya ayahku orang tua ngurus anak sampai balik terus gak direken. Karepe dhewe tapi lapo. Ya bisa. Sebetulnya seperti itu kewajibannya. Oh, ya, seperti itu. Tapi karena rasa kasih sayang, nanti loh sampai kalian sampai kalian menikah malah kalian masih disayang. Sampai kapanpun jenenge orang tua itu sayang. Tapi kewajiban kalian itu harus sendiri.
kewajibannya sampai balik wis jarno. Asli sendiri sudah bisa mandiri. Cuma memang karena rasa kasih sayang. Tapi ada kewajiban-kewajiban lain nanti. Menikahkan misalnya, menjadi wali. Itu nanti urusan lain. Tapi ketika menafkahi, membandani, ya sampai balik urusan itu. dewe. Benarnya. Cuma memang rasa kasih sayang. Mosok si tego, anaknya kelaparan. Mosok si tego, anaknya gak iso mangan, kelambine elek. Gak tego orang tua itu. Makanya kalian harus berbakti sama orang tua. Harus nurut. Apa yang dikatakan nurut, kon sholat, kon blonjo. Apa-apa, blonjo. Membantu orang tua. Kon ngoncei bawang ya, wangi. Kata orang tua ngiris-ngiris apa bawang ngiris lombok. Kalian harus gak usah dikongkon, langsung menyambut. Ini mah, bawang kayak nangis, Pak. Yes. Saya lanjut. Nanti pertanyaannya nanti di belakang. Sekarang lanjut dulu, biar cepat selesai. Waktunya mau habis. Pak. Cepetan, Pak. Cepetan. Bukanlah. Sekarang kalian balik, sudah bisa dikenakan kewajiban, wajib menjaga saya. Pak Rohim cepetan Pak. Pak Rohim. Diam dah. Coba ngomong sendiri, Pak Rom nggak bisa ngomong kalau kalian ngomong. Diam dulu. Ya. Ketika kalian sudah balik, sudah dewasa, ketika kalian sudah diwajibkan terhadap hukum wajib, baik itu hablum minallah sama hablum minannasnya dijaga, hubungan dengan Allah ditanggung jawab sendiri, hubungan dengan manusia ditanggung jawab sendiri, sama-sama baik. Suka doanan api. Hablum minallah, hubungan dengan Allah, berkewajiban menjalankan syariat agama, bertanggung jawab semua amal perbuatannya yang berurusan dengan akhirat. Ini nyolong ya masuk dosa sendiri, masuk neraka. Ya. Masuk. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, ditanggung sendiri. Sholat 5 waktu, itu hubungan dengan Allah, berbakti sama orang tua, birrul walidain, menjalankan segala yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Larang. Diminanasnya berbakti sama guru dan orang tua. Jangan sampai guru nih dibentak-bentak, Pak Rohim, westa, suwen Pak Rohim ini. Jangan sampai seperti itu. Tapi di sini nggak apa-apa, Pak Arun sebagai teman kalian kita terbuka tentang masalah ini. Pak. Bertanggung jawab terhadap semua amal perbuatannya yang berurusan dengan dunia. Kalau di penjara ya sekalian sendiri. Nggak mungkin kalian melakukan kesalahan orang tua yang di penjara, enggak. Yang sekalian sendiri. Makanya kalian harus melakukan hal-hal yang baik, jangan sampai melaksanakan hal-hal yang dilarang. Belajar bermasyarakat dan bersosial media yang baik, berpakaian yang sopan, jerawatan ditambah nih, kasih obat, yang rapi pakaiannya, sopan, rapi sopan. Katoke yo, kalau di bawahnya lutut, katanya di bawahnya lutut, jangan sampai kelihatan pupunya. Wis pupu gak mulus kelihatan pisan, kan? Mandiri belajar lebih. Generasi musta'id ini ABCD akil balik cerdas dewasa. Balik cerdas dewasa. Kalian harus Balik lagi. Karena apa? Karena kalian ini menjadi masa depan orang tua, menjadi masa depan yang berikutnya. Kalian masih kecil, masa depannya masih panjang, belajar lebih giat, salurkan energi dan semangat kepada hal-hal yang positif. Ikut ekstra ini. Kalian rencanakan, oh ini lulus SD nanti ya aku ya, oh nang SMP Yimi, oh mondok ini. Serah. Oh nang SMP Yimi nanti daftar SMP Yimi biar terus habis SD SMP ya. Rencanakan mulai sekarang cerdas dan dewasa.
Ada kata-kata ini. Seberapa pentingnya kalian ada kata-kata ini ya. Lihat. Kalian itu harus giat. Penting. Masa depan ada di tangan kalian. Tangan. Jika kamu ingin melihat maju mundurnya suatu bangsa, lihatlah pemudanya. Pemudanya kayak kalian-kalian ini dicekoki dengan video porno, dicekoki dengan narkoba, maka akan rusak. Bangsa Indonesia akan rusak. Ya. Mundur. Makanya, jika kalian anak muda seperti kalian belajar giat, meraih prestasi, rajin ngaji, rajin sholat, membanggakan orang tua, bangsa dan negara, ya berarti bangsa Indonesia ke depan akan maju karena mempunyai generasi yang cerdas seperti kalian. Generasi yang sopan, yang jujur seperti kalian. Iki wis cilik, wis opo iki wis berbuat yang salah. Wis cilik wis ngentetan. Cilik wis senengane nonton video yang panas, video yang gangga. Tidak boleh, nanti generasi akan rusak. Jadi kalian yang positif, salurkan bakat dan semangat kalian yang positif, raih prestasi. Oke? Belum Pak Rahim tutup, ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, paham ya? Ya. Ya Allah paham. Kalian wis balik. Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, sudah tahu mandiri apa risiko yang harus kalian lakukan. Yang goreng. Udah paham. Tahu bulat. Tapuk merah, Yes. tapuk kuning, Yes. Kita Pak Rahim akhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang lain. Kapan sekolah? Kapan sekolah, Pak? Pak, ayo FF-an, Pak. Ayo FF-an, Pak. Pak, ayo FF-an, Pak. Bosen Pak, Kapan sekolah, Ayo Pak? FF-an, Pak. Sekolahnya kapan? Ayo FF-an, Pak. Pak, ayo FF-an, Pak. Pak, ayo FF-an, Pak. Tak mute. Kalian selamat beraktivitas sendiri di rumah. Para akhiri ya, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo FF-an, Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak, ayo FF-an, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ayo FF-an, Pak. Pak, ayo FF-an, Pak. Ayo FF-an, Pak. Pak, ayo FF-an, Pak. Terus, Mas. Pak, ayo FF-an, Pak. Ayo FF-an, Pak. Ayo FF-an, Pak. Wakil Ayo host. FF-an, Pak. Ayo FF-an. Oh, Cana. Assalamualaikum. Wassalam.